Oke, seleksi CPNS udah di depan mata, dan pertanyaannya sekarang bukan lagi siap atau enggak, tapi gimana caranya menang. Kalau Anda lagi pusing 7 keliling milih formasi yang pas di antara ribuan pilihan, tenang, Anda nggak sendirian. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas strateginya. Oke, kita hadapi kenyataannya dulu ya. Seleksi ini tuh bukan sekedar ujian, ini adalah kompetisi. Lawan Anda itu ribuan, bahkan jutaan orang. Angka ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita sadar persiapan yang biasa-biasa aja yang nggak bakal cukup. Nah, disinilah letak kuncinya. Seperti yang dibilang Tirto.id, kemenangan itu seringkali ditentukan jauh sebelum Anda mulai buka buku buat belajar. Keputusan pertama Anda, yaitu milih formasi, itu adalah langkah yang paling strategis. Ini bukan soal hoki-hokian, ini soal strategi. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bongkar soal jutaan pesaing, terus masuk ke 3 strategi utama. Kenali diri, riset peluang, dan mainkan angkanya. Nanti ada studi kasus khusus buat sarjana pendidikan, dan kita tutup dengan langkah kemenangan buat Anda. Yuk kita mulai? Jadi, masalahnya jelas ya. Jadi, yang paling pinter itu nggak cukup. Anda harus jadi yang paling cerdik dalam memilih medan perang. Formasi yang tepat itu bisa loh menyingkirkan ribuan pesaing bahkan sebelum tesnya dimulai. Oke, strategi pertama. Ini paling fundamental. Kita mulai dari dalam. Sebelum Anda pusing liatin ribuan formasi yang ada, Anda harus lihat dulu ke dalam diri sendiri. Ini fondasinya, jadi jangan di-skip. Sekarang yuk kita audit diri sendiri, tapi yang jujur ya. Minat itu penting, biar Anda nanti kerjanya senang. Tapi kualifikasi akademik itu tiket masuknya. Jurusan dan IPK Anda nyambung nggak? Terus jangan sampai kelewat syarat khusus, 1 sertifikat aja kurang bisa langsung gugur di awal. Dan terakhir, yang nggak bisa ditawar, siap nggak ditempatin di luar kota? Jenjang karirnya gimana? Nah, ini semua harus dijawab dulu. Oke, kalau Anda udah kenal sama kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sekarang waktunya kita memetakan medan perang. Anggap aja ini fase intelijen, di mana tugas Anda adalah ngumpulin info sebanyak-banyaknya buat nemuin peluang emas. Nah, ini panduan praktisnya. Sumber informasi utama Anda ya cuma situs resmi SSCASN. Jangan cuma nyari instansi yang populer doang. Coba deh triknya. Kosongin kolom instansi. Nanti bakal muncul semua kemungkinan yang ada buat jurusan Anda. Siapa tahu kan Anda nemu harta karun tersembunyi yang nggak banyak dilirik orang. Dan ingat, riset ini bukan cuma kerjaan sekali duduk. Formasi itu bisa berubah, kebijakan bisa diupdate. Jadi, anggap aja diri Anda itu mata-mata. Bookmark situs-situs instansi yang Anda incar, pantau terus tiap hari. Ketinggalan satu pengumuman kecil aja, akibatnya bisa fatal loh. Nah, ini bagian favorit saya. Kalau Anda udah tahu siapa diri Anda dan apa aja peluang di luar sana, sekarang waktunya kita pakai data buat menang. Udah bukan lagi soal perasaan atau kayaknya, ini soal matematika dan probabilitas. Coba deh bayangin, Anda dihadapkan sama pilihan ini. Ada formasi di instansi gede yang buka ribuan lowongan, atau formasi di instansi yang lebih kecil dengan puluhan lowongan aja. Kira-kira mana yang bakal Anda pilih? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita lihat datanya langsung. Di formasi A, kuotanya cuma 50 orang, yang lamar 100 orang. Di formasi B, kuotanya kelihatan wah banget, 1000. Tapi coba lihat jumlah pelamarnya, 30.000 orang. Jadi poin utamanya ini, jangan pernah tergiur sama jumlah kuota yang besar. Yang wajib Anda lihat itu rasionya, perbandingan antara kuota dan pelamar. Di formasi A, peluang Anda itu 1:2. Sementara di formasi B, peluang Anda 1:30. Jelas banget kan, formasi A itu medan pertempuran yang jauh lebih gampang buat dimenangkan. Ini ada beberapa taktik tambahan yang cerdas banget. Misalnya IPK Anda 3,5, ya cari formasi yang syaratnya minimal 3,25. Jangan yang 2,75. Ini otomatis bakal nyaring banyak pesaing. Terus, sebisa mungkin hindari formasi S1 semua jurusan, karena disitulah lautan manusia berkumpul. Dan yang paling penting, sabar. Jangan buru-buru daftar di hari pertama. Pantau dulu pergerakan jumlah pelamar di hari-hari terakhir. Oke, biar semua strategi tadi nggak cuma jadi teori, kita coba terapkan di skenario nyata. Kita ambil contoh yang sering dianggap paling terbatas pilihannya, para sarjana pendidikan atau SPD. Banyak banget yang mikir kalau udah SPD, ya pasti jalurnya jadi guru. Stigma ini ternyata salah besar. Justru ada banyak banget peluang karir strategis di pemerintahan yang butuh kompetensi seorang sarjana pendidikan, tapi bukan buat ngajar di depan kelas. Coba deh lihat daftar ini.
Ada pengembang kurikulum, analis bahasa, pamong belajar. Ini semua itu jabatan fungsional yang ada di jantungnya sistem pendidikan nasional kita. Tugas mereka itu merancang, menganalisis, dan mengevaluasi pekerjaan yang ilmunya pas banget buat lulusan pendidikan, tapi dengan jenjang karir yang beda total dari guru. Dan ini bukan posisi abal-abal ya. Jabatan-jabatan ini tuh resmi dan punya payung hukum yang kuat. Contohnya kayak peraturan menteri PEN-RB ini. Artinya, ini adalah jalur karir yang jelas dan terstruktur di dalam birokrasi. Kita ambil satu contoh ya, pengembang kurikulum. Gampangnya, mereka ini adalah arsitek dari apa yang dipelajari oleh siswa di seluruh Indonesia. Mulai dari merencanakan, menyusun, sampai mengevaluasi kurikulum. Peran yang sangat strategis dan dampaknya luar biasa besar. Wah, kita udah bahas banyak banget ya, mulai dari ngeliat besarnya persaingan sampai taktik-taktik spesifik. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan bisa langsung Anda pakai. Nah, ini dia 3 pilar kemenangan Anda. Ingat-ingat ya. Pertama, audit diri Anda sejujur-jujurnya. Kedua, jadilah detektif dalam mencari informasi, jangan males. Dan ketiga, pakai data buat mikir kayak seorang ahli strategi, bukan cuma sekedar pelamar biasa. Lakukan 3 hal ini, dan saya jamin Anda udah selangkah lebih maju dari jutaan pesaing lainnya. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pemikiran. Coba ubah cara Anda memandang proses ini. Berhenti bertanya formasi apa ya yang paling saya impikan? Mulailah bertanya, dengan semua data dan analisis yang Anda punya, formasi mana yang paling mungkin saya menangkan? Selamat berjuang, dan semoga berhasil.